pilih Gibran Rakabumi sebagai pendampingnya. Tanda-tanda kekalahan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media-media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, dalam politik kita harus mengakui bahwa tidak ada kawan dan tidak ada lawan yang abadi. Semuanya dan apapun bisa terjadi hanya karena kepentingan. Bola panas sedang bergelinding. Suhu politik semakin menghangat menjelang pesta pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Isu-isu liar yang berkembang bahwa Prabowo Subianto akan menetapkan atau memilih Gibran Rakabumi, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk mendampinginya sebagai wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Atas isu-isu ini, M2TV mencoba membuat satu analisis politik bahwa jika Prabowo Subianto mengambil atau memilih Gibran Rakabumi sebagai pasangannya dalam pesta pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti, maka sangat berpotensi akan mengalami kekalahan. Adapun alasan-alasan M2TV sebagai berikut. Yang pertama, Gibran Rakabumi bukan sosok Joko Widodo. Apa yang kita ketahui bersama, bahwa di akhir masa jabatannya, tingkat popularitas Presiden Joko Widodo atas kinerjanya mencapai 70-80%. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kendatipun demikian, dalam perkembangan arus informasi yang begini pesat, publik sangat sadar bahwa sosok Gibran Rakabumi tidak dapat disamakan dengan sosok Joko Widodo. Walaupun dalam kenyataannya mereka adalah hubungan bapak dengan anak, tetapi hal-hal tentang prinsipal, tentang karakter adalah sesuatu yang melekat pada pribadi masing-masing. Dan sesuatu yang melekat pada pribadi masing-masing itu dapat diukur dalam kematangan berpikir dan kedewasaan untuk mengambil keputusan-keputusan. Dalam hal ini publik sudah sangat mengetahui. Dengan usianya yang sangat muda seperti Gibran, tidak dapat disamakan dengan ayahnya. Dan sosok Gibran adalah Gibran, Joko Widodo adalah Joko Widodo. Yang kedua, akan viral isu politik beretika dan merugikan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabumi. Apa yang publik ketahui? Bahwa selama ini sosok Presiden Joko Widodo berserta keluarganya adalah pribadi-pribadi yang sopan santun, beretika, rendah diri, dan sangat dekat dengan masyarakat. Publik pun juga mengetahui bahwa selama ini dalam karir politiknya, Presiden Joko Widodo, anak-anaknya dan menantunya dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika nanti Presiden Joko Widodo melepaskan anaknya untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden
Republik Indonesia tahun 2024 nanti, maka orang akan memainkan politik beretika. Artinya apa? Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang selama ini dipraming sebagai satu keluarga yang sangat sopan, beretika, serta rendah diri, tiba-tiba keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan pengalaman dan usia Gibran yang sangat muda, kemudian memaksanya atau menggiringnya untuk menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto, maka publik akan menjustifikasi bahwa selama ini pribadi Presiden Joko Widodo bersama keluarganya yang terkesan beretika, bersopan santun, dan rendah diri itu hanya merupakan kamuflase belaka. Apalagi yang kita tahu, Presiden Joko Widodo memiliki musuh-musuh atau lawan-lawan politik yang sangat-sangat banyak. Isu ini akan dimainkan mereka, dan yang akan merugi nanti pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi. Alasan yang ketiga, akan muncul kekuatan baru yang siap melawan sosok Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jika nanti pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti berakhir dengan 2 putaran, maka sangat dimungkinkan akan muncul satu kekuatan besar yang siap melawan sosok Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Yang kita ketahui, ada 3 calon presiden yang akan bertarung. Anies Baswedan, di dalamnya ada Partai PKS, PKB, dan Nasdem. Ganjar Pranowo, di dalamnya ada Partai P3, ada Partai Hanura, ada Partai Perindo, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Prabowo Subianto, ada Partai Golkar, ada Partai PAN, ada Partai Gerindra, dan beberapa partai politik lainnya. Ketika nanti masuk dalam 2 putaran kedua, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei ternama, sangat dimungkinkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan tampil pada putaran kedua. Dan kami mengkalkulasikan bahwa pada putaran kedua ini yang akan banyak mendapat dukungan adalah Ganjar Pranowo. Hal ini karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki hutang-hutang politik ataupun beban politik dengan partai-partai politik yang lain. Seperti halnya Ibu Megawati tidak memiliki satu hutang politik dengan Surya Paloh ataupun yang Partai Nasdem. Begitupun Ibu Megawati ataupun pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki beban apapun dengan Partai PKB, malah kelihatannya sangat dekat. Dan juga dengan Partai PKS. Mungkin tentang ideologi ada perbedaan, tetapi hal-hal yang menyangkut hubungan kerjasama bidang politik tidak ada masalah antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan PKS. Dan hal ini sangat-sangat berbanding terbalik jika kita melihat hubungan kerjasama politik antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Gerindra, atau hubungan kerjasama politik antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Gerindra. Dan yang sangat-sangat penting lagi, ketika benar Prabowo Subianto menetapkan atau memilih Gibran Rakabumi sebagai calon wakil presidennya, maka sudah tentu tokoh-tokoh partai politik akan merasa bahwa Presiden Joko Widodo sedang menjalankan politik tidak beretika, memaksakan kehendak untuk mencalonkan anaknya yang sangat-sangat muda untuk menjadi wakil presiden. Hal ini menciptakan kegeraman sendiri pada pribadi-pribadi para tokoh politik. Pada sisi inilah mereka akan membentuk satu kekuatan baru untuk melawan apa yang sedang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini pasti akan sangat merugikan
pasangan Prabowo dan Gibran Rakabumi. Alasan keempat, inkonsisten Insinyur Joko Widodo. Apa yang publik ketahui, pada tahun 2015 lewat satu wawancara, Insinyur Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa beliau tidak akan melibatkan anak-anaknya terjun ke panggung politik. Ternyata apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan sekarang. Tahun 2019, anaknya Gibran maju sebagai wali kota Solo dan terpilih menjadi wali kota. Tahun 2019 juga menantunya maju sebagai calon wali kota Medan dan terpilih menjadi wali kota Medan. Sebagai warga negara memang betul mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi sebagai seorang kepala negara, inkonsisten dalam berbicara adalah sesuatu yang sangat buruk jika kita menjadikannya sebagai pedoman. Dan kenyataan yang sedang berlaku sekarang juga, ketika putra bungsunya terjun menjadi ketua partai PSI, itu juga merupakan haknya sebagai warga negara. Tetapi kembali lagi, inkonsisten seorang tokoh akan menjadikan momok bagi dirinya sendiri dalam mengembangkan karir-karir politiknya dan memudarkan kepercayaan masyarakat pada dirinya. Itulah alasan-alasan kami mengemukakan bahwa jika Prabowo Subianto menetapkan Gibran Rakabumi sebagai calon wakil presidennya, maka sudah tentu sangat berpotensi mengalami kekalahan.